Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terucap syukur alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diizinkan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Dan juga tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan ini. Sehingga di penghujung bulan Ramadan ini, marilah kita berdoa agar kita masih diizinkan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Dan semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan kita yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang mengqadha puasa. Adapun mengqadha puasa sendiri itu terjadi karena kita tidak sepenuhnya menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan tentu saja dengan berbagai alasan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Shadaqallahul adzim. Yang artinya beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Sehingga dari ayat ini, mengqadha puasa itu wajib dilaksanakan sesuai dengan sebanyak hari yang telah ditinggalkan. Kemudian timbul pertanyaan, lalu bagaimana pelaksanaan mengqadha puasa itu? Ada satu pendapat yang menjelaskan bahwa mengqadha puasa itu wajib dilaksanakan secara berurutan, sesuai dengan hari yang telah ditinggalkan ketika puasa Ramadan. Dan pendapat yang lain menjelaskan bahwa mengqadha puasa itu tidak harus dilakukan secara berurutan. Sehingga dari pendapat tersebut muncul pertanyaan, mana yang lebih baik dan mana yang benar? Jika kita lihat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, di sana hanya menjelaskan bahwa mengqadha puasa itu wajib dilaksanakan sesuai dengan hari yang telah ditinggalkan. Di sana tidak menegaskan apakah harus berurutan atau tidak. Sehingga ketika kita mengqadha puasa Ramadan, kita boleh melaksanakannya secara berurutan atau tidak secara berurutan. Seperti halnya kita hanya melaksanakan mengqadha puasa ketika hari Senin dan Kamis saja. Rekan-rekan kita yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Tuhfatul Thulab karya Syekh Zakaria Al-Ansori telah dijelaskan pada halaman 52 bahwa berbuka dalam puasa itu ada beberapa macam. Yang pertama, wajib berbuka tetapi harus mengqadha, seperti halnya untuk wanita yang sedang haid atau yang sedang nifas. Sehingga untuk mereka yang sedang haid atau yang sedang nifas itu ketika dia tidak menjalankan ibadah puasa, maka setelah puasa Ramadan mereka harus mengqadhanya. Kemudian yang kedua, boleh berbuka tetapi wajib qadha. Contohnya, seperti orang yang sakit. Mereka khawatir jika mereka melaksanakan ibadah puasa, penyakit itu akan semakin parah. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Untuk kedua orang ini, mereka boleh saja menjalankan ibadah puasa dan boleh tidak menjalankan ibadah puasa. Untuk yang ketiga, yakni mewajibkan untuk membayar fidyah dan mengqadha. Seperti halnya berbukanya seseorang yang menolong orang yang akan tenggelam
dan wanita yang hamil atau menyusui, baik yang disusui itu anaknya sendiri atau anak kandung ataupun anak orang lain. Kemudian yang keempat ialah tidak wajib mengqadha atau membayar fidyah. Untuk kasus ini hanya berlaku untuk orang gila saja. Sehingga ketika seseorang menghadapi bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa, maka cara menggantinya tergantung pada alasan mengapa dia tidak berpuasa Ramadan. Rekan-rekan kita yang dirahmati oleh Allah, adapun seseorang yang masih memiliki hutang puasa hingga datang ke Ramadan berikutnya, maka wajib baginya membayar fidyah dan mengqadha puasa. Adapun fidyah sendiri ialah sejumlah harta benda dengan kadar atau ukuran tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti ibadah wajib yang telah ditinggalkannya. Kemudian ukuran fidyah sendiri ialah 1 mud untuk 1 hari puasa yang telah ditinggalkannya. Dan ukuran 1 mud itu sama dengan 0,6 kg atau 3/4 liter beras. Kemudian apakah boleh membayar fidyah dengan uang? Apabila orang miskin itu sudah berkecukupan atau bahan pokok yang dimilikinya sudah cukup, dan uang itu lebih bermanfaat bagi dia, dan juga uang tersebut tidak ada indikasi untuk mereka gunakan untuk berfoya-foya, maka membayar fidyah dengan uang itu diperbolehkan. Namun apabila kebalikannya, harus membayar fidyah dengan bahan pokok. Kemudian yang terakhir, adapun niat untuk mengqadha puasa, yaitu nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penuturan atau penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, berjuang, dan bertakwa.